Om Swastiastu, kami dari kelompok 1, kelas Kimia Terapan semester 2, ingin memperkenalkan diri kami. Nama saya Pevin Graciarmawan. Nama saya Arif Billah. Nama saya Yudika Baptista Yunior. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi etnomatematika dan sains yang pertama, yaitu pengantar etnomatematika dan sains budaya Nusantara. Baik, dari yang pertama yaitu ada topik yang apa sih yang akan kita bahas. Yang pertama ada etnomatematika dan etnosains. Lalu yang kedua ada contoh etnomatika di budaya Nusantara. Kemudian yang ketiga ada contoh etnosains di budaya Nusantara. Dan yang terakhir relevansi etnomatematika dan etnosains pada pembelajaran modern. Nah, yang pertama itu apa sih itu etnomatematika? Etnomatematika adalah kajian tentang bagaimana suatu kelompok atau masyarakat tertentu memahami, menyatakan, dan mempraktikkan konsep matematika dalam konteks budaya mereka masing-masing. Kemudian yang kedua, etnomatematika bukanlah sebuah matematika yang bersifat universal, melainkan ilmu yang dinamis dan berkembang sesuai dengan kebutuhan serta konteks budaya masyarakat. Selanjutnya, apa itu etnoscience? Etnoscience memiliki asal katanya dari etnos dalam bahasa Yunani yang berarti suku dan scientia. Nah, itu berarti pengetahuan atau ilmu. Nah, bermakna pengetahuan yang dimiliki oleh suatu bangsa atau suku atau kelompok sosial tertentu sebagai bentuk kearifan lokal. Oleh sebab itu, istilah etnosis ini mempresentasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh suatu masyarakat atau suku bangsa yang diperoleh melalui prosedur metodologis tertentu dan sintaks sistematis. Banyak contoh konsep matematika yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam kegiatan bertani, membangun rumah, atau merancang pola tekstil. Meskipun tidak menggunakan rumus matematika formal, contoh etnomatematika di budaya Nusantara itu ada pertama penggunaan weton, itu sistem perhitungan hari dalam kalender Jawa yang menggabungkan hari Masehi dengan hari dalam kalender Hijriah. Yang kedua itu ada genggaman dan cekungan tangan untuk mengukur volume. Ada waktu memasak yang diperhitungkan berdasarkan jenis bahan. Dan yang terakhir simetri putar dan simetri balik dalam motif anyaman. Etnosains itu memiliki banyak kontribusi ke disiplin ilmu-ilmu lain dan memiliki konteks tersendiri, yang mana hal tersebut mencontohkan ke dalam budaya yang ada di Nusantara. Contoh etnosains di Nusantara yaitu pada cabang ilmu biologi terdapat 1.500 jenis tanaman obat tradisional atau jamu dan teknik budidaya padi yang memperhitungkan musim, jenis tanah, dan irigasi. Pada cabang ilmu kimia yaitu pengawetan ikan dan daging, pemanfaatan rempah-rempah sebagai antibakteri alami, dan teknik mengeringkan untuk mengurangi kadar air. Yang ketiga yaitu di cabang ilmu fisika. Terdapat contoh yaitu kapal-kapal dagang Nusantara yang mampu menyeberangi samudera. Rumah adat istiadat seperti rumah gadang yang mana dindingnya didesain supaya dapat memantulkan suara. Dari sekian konsep etnosains yang dijelaskan, masih banyak sekali contoh budaya di luar sana yang merupakan sebuah penerapan dari ilmu etnosains. Konsep etnomatika di Indonesia sangat relevan, memiliki kearifan lokal yang berbeda, yang seringkali melibatkan penerapan prinsip matematika dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali matematika dianggap sebagai mata pelajaran yang abstrak dan sulit dipahami dengan mengaitkan konsep matematika dengan budaya lokal. Siswa dapat melihat relevansi nyata dari apa yang mereka pelajari, misalnya konsep geometri dapat diajarkan melalui motif batik atau anyaman. Yang kedua yaitu konsep bilangan dan pecahan dapat dipahami melalui pembagian makanan tradisional. Yang ketiga ada konsep statistik dapat dipelajari melalui data hasil panen tradisional. Pendekatan konseptual juga bisa menjadi daya tarik supaya siswa mau memahami bahwa matematika dan sains bukan ilmu asing, tetapi sudah ada dalam kehidupan mereka. Dengan mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman sehari-hari juga dapat mengembangkan rasa percaya diri dalam mempelajari matematika dan sains. Kesimpulannya yaitu
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa etnomatika dan etnosains merupakan bagian penting dari warisan budaya Nusantara yang menunjukkan bahwa konsep-konsep matematika dan sains telah lama diterapkan dalam kehidupan masyarakat tradisional. Etnomatika membuktikan bahwa matematika tidak hanya bersifat abstrak dan formal seperti yang diajarkan di sekolah, tetapi juga tumbuh dan berkembang dalam praktik budaya seperti dalam sistem bilangan tradisional, arsitektur rumah adat, pola tenun, sistem pengukuran hingga kuliner tradisional. Sementara itu, etnosains memperlihatkan bahwa masyarakat Nusantara telah memiliki sistem pengetahuan ilmiah yang lahir dari pengalaman empiris dan warisan secara turun-temurun. Baiklah, sekian dari presentasi materi pertama kami. Kami mohon maaf apabila ada penyebutan kata yang salah, dan kami minta maaf kalau dengan kurang lebihnya dari presentasi kami. Sekian dari penyampaian